Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mulia dan salam rahayu untuk kita semua. Gimana kabarnya sedulur? Semoga kondisi hati dan kondisi dompet sama-sama tebal dan barokah ya. Karena kalau hati tenang, ibadah jadi istiqomah. Kalau dompet tenang, istri di rumah juga nggak bakal muring-muring terus. Hehe. Kali ini kita akan mendalami makna pepatah Jawa yang berbunyi, Munu yo ngunu, ning ojo ngunu. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan lucu bagi sebagian orang, tapi maknanya lebih dalam dari samudera. Secara harfiah artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah peringatan agar kita menjadi manusia yang mengerti batas. Dalam psikologi modern, kemampuan ini disebut sebagai self-regulation atau regulasi diri. Secara ilmiah, proses ini dikendalikan oleh bagian otak bernama prefrontal cortex. Ini adalah rem darurat di kepala kita yang bertugas menahan diri agar kita tidak menjadi budak nafsu atau emosi yang meledak-ledak. Manusia yang hebat bukan mereka yang paling pintar berdebat, tapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Agama kita, Islam, juga mengajarkan konsep i'tidal atau keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan atau israf. Mau ibadah sekalipun, kalau dilakukan berlebihan sampai melupakan kewajiban hidup lainnya, itu tidak dibenarkan. Apalagi dalam urusan dunia. Filosofi Jawa merangkum ini dalam konsep sedeng. Segala sesuatu itu harus pas. Kalau masakan kurang garam rasanya hambar, tapi kalau kelebihan garam rasanya pahit. Hidup pun begitu. Itulah mengapa kita butuh ilmu nemong. Nemong itu artinya menuntun tanpa memenjara, menjaga tanpa mengekang. Prakteknya bagaimana? Mari kita gunakan rumus sa dari Ki Ageng Surya Mentaram sebagai rem hidup kita. Sa butuhe, secukupnya. Ambil apa yang memang dibutuhkan tubuh dan akal, bukan sekedar menuruti lapar mata. Sa perlune, seperlunya. Berbicara dan bertindak sesuai fungsinya. Kalau memang tidak perlu, lebih baik diam. Sa cukupe, sepantasnya. Tahu titik berhenti. Dunia ini kalau dikejar tidak akan ada habisnya, maka cukupkan hatimu dengan syukur. Sa benere, sebenarnya. Jangan hanya mencari pembenaran untuk diri sendiri, tapi lihatlah kebenaran yang objektif sesuai aturan Tuhan dan kenyataan. Sa mestine, semestinya. Bertindaklah yang pantas. Tahu kapan harus bercanda, tahu kapan harus serius. Sa penake, senyamannya. Buatlah batinmu nyaman, tapi jangan sampai kenyamananmu itu merusak ketenangan orang lain. Ingatlah sedulur, kejahatan dan kekacauan muncul bukan karena manusia kekurangan otak, tapi karena manusia lupa bahwa segala sesuatu ada ukurannya. Orang yang tidak tahu batas itu seperti mobil yang remnya blong. Memang melaju kencang, tapi tinggal menunggu waktu saja sampai dia menabrak dan hancur. Jadi, ayo kita belajar menjadi pribadi yang ngemong. Ngemong diri sendiri supaya tidak kebablasan, dan ngemong orang lain supaya tetap harmoni. Hidup yang berkah adalah hidup yang tahu kapan harus begitu, dan tahu kapan harus berhenti karena jangan begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti dukung karya ilmiah dan referensi. Regulasi diri dan neurologi. Baumeister, RF, dan Voss, KD, 2007, dalam Handbook of Self-Regulation. Menjelaskan bagaimana prefrontal cortex berfungsi sebagai pusat eksekutif untuk menahan impuls, rem batin. Optimal Arousal Theory. Hukum Yerkes-Dodson yang menyatakan bahwa kinerja manusia akan optimal pada tingkat tekanan yang sedang garis miring pas, sedeng, dan akan menurun jika tekanan terlalu rendah atau terlalu berlebihan. Psikologi Jawa, Kramadangsa. Konsep Ki Ageng Suryo Mentaram tentang 6 sa. Sa butuhe, sa perlune, dan seterusnya. Telah banyak diteliti dalam jurnal psikologi sebagai metode untuk mencapai ketentraman batin dengan mengendalikan keinginan. Humaniora, volume 13, 200.